Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuria. Selamat siang Bu Sri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Sri? Alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah. Bu Nuria. Ya. Bu Nuria, hari ini tadi saya sudah mengamati Bu Nuria bersama dengan anak-anak melakukan pembelajaran. Ya. Dan Bu Nuria sudah merencanakan, sudah menyiapkan alat-alatnya, sudah bersama dengan anak-anak dipraktekkan. Tentunya Bu Nuria merasakan ya, ada yang dirasakan Bu Nuria ketika sudah melakukan pembelajaran tadi. Perasaan yang saya rasakan, saya senang sekali Bu, karena pembelajaran yang saya sampaikan ke anak itu anak banyak yang paham dan mereka itu antusias sekali mendengarkan dan mempraktekkan apa yang saya ajarkan ya. Dan karena apa yang saya kerjakan dan saya berikan kepada anak itu semuanya ada di lingkungan sekitarnya gitu untuk hari tadi ya. Jadi karena saya mengambil temanya tentang sampah di sekitar lingkungan ya, jadi anak-anak itu kan tahu apa yang menjadi manfaat dari sampah tersebut. Padahal ada anak yang nggak mau tentang sampah ya, sampah itu kan berarti sudah yang harga yang dibuang. Tapi setelah saya berikan pembelajaran kepada anak bahwa sampah itu bermanfaat, ternyata mereka antusias sekali. Gitu. Kemudian anak-anak antusiasnya. Iya. Bu Nuria, dari mana maksudnya anak-anak itu antusias itu karena apa? Iya. Karena gini, itu kan suatu hal yang setiap hari dilihat, tetapi ada hal yang baru karena saya menggunakan laptop Bu. Jadi di laptop itu ada sebuah cerita. Jadi macam-macam sampah itu bisa ada yang dimanfaatkan didaur ulang, ada yang bisa langsung menjadi pupuk. Ya, dari situ ternyata anak-anak baru mengerti dan mereka kan tahu macam-macamnya seperti apa. Jadi dari sebuah cerita di laptop tadi. Jadi lebih jelasnya di gambar ada, kemudian saya jelaskan dengan saya membawa contoh nyata. Iya. Kemudian Bu Nuria, tadi Bu Nuria melihat anak-anak antusias ya, tertarik ya. Jadi ada kelebihan ya, yang Bu Nuria lakukan. Kemudian Bu Nuria melihat kelemahan ya, mungkin ya. Ada ya, kira-kira kelemahan ya Bu, apa yang panjenengan temukan pas kemarin ada, Bu. itu? Ya, karena saya itu kan mengampu 16 anak ya, dan ada 2 anak. Jadi saya itu yang 2 itu aktif. Jadi saat saya pembelajaran saya bercerita, 2 anak itu dia tidak mau ya, karena memang dia aktif maunya pengen mainan sendiri ya, dia mainan sendiri dan pada waktu saya bercerita tuh belum tertarik. Jadi 2 anak itu memang dia geraknya juga aktif, ceritanya aktif, jadi berdua itu dia bermain sendiri begitu. Jadi ya itu tadi kelemahan saya untuk membuat yang 2 anak ini ikut bersama teman-temannya Bu. Jadi 2 itu karena karakter ya, dengan seperti itu mungkin Bu Nuria punya ini nanti ya, nanti setelah ini itu bagaimana rencana Bu Nuria agar 2 anak tersebut ya. Rencana saya Bu, karena anak ini kan memang dia kan kriterianya berbeda dengan temannya nih. Jadi nanti memang saya harus mengutamakan dia harus dekat dengan saya ya. Artinya tempat duduknya itu tidak boleh jauh dari saya. Sehingga saya nanti saat anak itu mau kemana, saya harus memberikan sesuatu yang sekiranya dia itu suka. Jadi jika dekat dengan saya, nanti saya memberikan hal yang baru buat dia, insya Allah dia mau ya. Tapi juga memang saya harus mempunyai inisiatif yang bagus buat dia gitu. Terus kemudian dengan yang selain anak 2 itu untuk capaiannya tujuan pembelajaran Bu Nuria sudah tercapai ya. Kemudian untuk yang 2 anak tadi panjenengan punya kiat-kiat agar tujuan pembelajaran dari anak tersebut bisa tercapai. Kira-kira bagaimana, terus kemudian apa yang perlu lebih ditingkatkan? Ya Bu, saya ingin berusaha gitu agar pembelajaran ini tercapai dan ini
sesuai dengan minat anak ya, saya harus menyediakan media yang lebih menarik lagi ya. Jadi anak itu suka, saat anak itu sudah melihat media yang saya persiapkan menarik, itu kan anak itu sudah senang ya. Kemudian saya harus mengelola kelas dengan bervariasi ya, pertama itu, dan yang jelas memang itu saya harus menunjukkan dengan minat anak dan bakatnya ya. Jadi memang saya juga bukan hanya kebutuhan saya ke anak, tapi anak itu juga butuh kepada guru. Jadi kita harus kerjasama dengan anak. Jadi saat pembelajaran itu anak itu suka, dan saya pun harus siap melayani anak. Jadi itu tadi, terutama media yang saya gunakan, dan saya ingin pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya nanti akan saya pakai ada konten, kemudian ada proses ya. Proses kan saat anak didampingi pasti dia akan senang. Dan yang terakhir ada produk yang nantinya hasil itu dari anak sendiri dan bisa dibawa pulang. Agar dua anak tadi bisa mengikuti ini, karena memang karakternya berbeda dengan yang lain. Guru ya, untuk selanjutnya guru ya tentunya selama ini menjadi guru sudah melakukan pembelajaran setiap hari ya. Kemudian pengembangan diri apa yang ingin Bu Nuria lakukan ya untuk meningkatkan pengembangan diri? Salah satunya saya tadi ya Bu, karena kekurangan saya tadi ya untuk melayani dua anak itu tadi kan, itu juga harus itu kan kekurangan saya, tetapi itu ibaratnya ada kekurangan saya, tapi saya itu harus lebih belajar lagi ya. Kekurangan saya tadi kan anak tadi ya kurang kenapa Bu? Ibaratnya saya harus lebih fokus ya untuk menarik ya untuk dua anak ini ya. Dan nanti yang saya lakukan, anak itu akan saya ajak duduk dekat saya dan sering saya sapa, karena memang anak ini kalau tidak secara fokus berdua secara dekat itu memang tidak bisa ya. Jadi memang harus dengan kata yang halus, dengan kata banyak sapa gitu ya. Kemudian ukuran keberhasilan nih, setelah panjenengan dengan media yang menarik, kemudian dekat dengan anak ya, bagaimana karakter anak itu, kemudian ukuran keberhasilan itu apa ya Bu? Ya paling tidak nanti anak bisa dengan satu kelas itu apa ya Bu, bisa saling anak itu semuanya bisa fokus lah ya. Anak itu bisa fokus dan pembelajaran di kelas itu bisa maksimal, insya Allah kan semuanya akan mendapatkan pelayanan yang baik ya. Jadi kalau yang dua tadi sudah tertata, insya Allah kan akan kondusif ya pembelajarannya. Jadi panjenengan sendiri perlu belajar untuk media kita juga. Ya, betul Bu. Ya Allah ya. Kemudian untuk pendukungnya itu apa Bu? Pendukungnya itu dari diri saya sendiri, kemudian dari anak ya. Karena kan dari anak itu pastilah Bu, karena karakternya berbeda-beda ya. Anak itu akan banyak kita ajak komunikasi ya. Kemudian ya suasana kelas yang menyenangkan terutamanya ya. Karena di saat anak nanti kita sudah saling berkolaborasi dengan anak dengan baik, suasana di kelas menyenangkan, insya Allah nanti pembelajaran juga akan maksimal. Kira-kira kapan gurunya menargetkan pengembangan diri gurunya? Segera ya Bu, karena kemarin sudah terlihat seperti itu, ya mungkin karena ini ya, bisa hari besok atau lusa Bu, biar itu segera. Soalnya ini udah akhir tahun, jadi sudah akhir tahun, saya juga ingin segera anak itu ada hasilnya yang maksimal. Pokoknya saya ingin segera Bu, karena sudah melihat kondisi anak dan itu penting buat saya juga. Alhamdulillah Bu Nuria, saya sudah melakukan observasi di pembelajaran Bu Nuria. Kemudian kesimpulannya apa Bu Nuria? Maksudnya gini, kemarin sudah melakukan pembelajaran, kemudian jenengan sudah mengerti sendiri kelemahan, kemudian kelebihan ya pada pembelajaran kemarin. Intinya yang dapat saya simpulkan bahwa sebuah pembelajaran itu sangatlah penting, dan itu bukan hanya penting buat anak, tetapi penting juga untuk guru terus belajar bagaimana caranya supaya pembelajaran itu
tertuju kepada anak, Bisa, dan iya. nantinya anak itu merasa senang saat di sekolah, dan anak itu bisa menjadi mandiri, kreatif, dan kemudian anak itu bisa bekerja sama dengan temannya, bisa mengelola emosi, ya, sosial emosionalnya juga terjaga. Jadi saya juga pengen saat pembelajaran itu anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya itu tercapai. Dan itu adalah kebutuhan anak. Profil Iya, pelajar betul Bu. Pancasila. Dan kita sebagai guru kan harus menerima semua karakter anak. Kita tidak boleh membedakan antara yang kekurangan kelebihan, tidak hanya mengutamakan yang lebih, ternyata yang kurang itu harus kita lebih mengkuh lagi. Ya, dan seperti itu ke saya. Jadi pembelajaran itu memang diutamakan buat anak itu tadi. Ya, Bu Nuria, saya sudah mendapatkan penjelasan ya dari Bu Nuria, dan semoga ke depan apa yang panjenengan cita-citakan, pembelajaran menjadi lebih baik, ya, berdiferensiasi, kemudian berpusat pada anak, semoga bisa tercapai ya Bu Nuria. Saling mendoakan. Bu Nuria, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.